Oke guys, jadi selamat pagi semua. Hari ini pergerakan market seperti apa ya. Jadi sebelum gua bahas tentang pergerakan market, gua mau bahas pengalaman gua 1 minggu terakhir ini ya. Jadi kalau menurut pandangan gua, semakin besar penghasilan yang lu dapat ya. Semakin besar penghasilan yang lu dapat, itu semakin besar tanggung jawabnya dan tingkat stresnya ya. Sama halnya dengan kalau lu mau main kripto atau lu trading, mau main saham, semakin besar uang yang lu masukin dengan semakin besar leverage yang lu masukin, itu tanggung jawabnya lebih besar. Jadi lebih fokus ya. Nggak bisa leverage kecil ya disamain dengan leverage besar ya. Sama kayak lu misalnya contoh lu main $1.000 pakai leverage-nya 125 rata kanan gitu ya, itu nggak bisa lu tinggal-tinggal gitu ya. Nggak bisa lu tinggal-tinggal porto ke lu gitu. Kalau spot lu bisa tinggal karena kan 1x doang ya. Kalau misalnya 5x atau 10x mungkin lu bisa tinggal ya kan, lu jauhin aja likuidasinya, rasio marginnya lu atur, itu lu bisa tinggal. Tapi kalau lu udah rata kanan, margin lu juga udah full, porto lu juga udah gede, itu nggak bisa ditinggal-tinggal. Lu harus pantengin market setiap detiknya, bahkan setiap detiknya ya. Bahkan lu harus pasang SL ya. Ketika untung lu udah pasang SL plus ya kan. Ketika udah minus nih kira-kira masih bisa balik lagi, nih analisanya lebih ketat gitu. Jadi semakin besar penghasilan yang lu dapat, itu tanggung jawabnya semakin besar dan tingkat stresnya semakin tinggi ya. Kalian percaya nggak percaya seperti itu? Nah, oleh sebab itu gue mau kasih pengertian ke teman-teman semua, kalau misalnya tanggung jawab kalian lebih besar ya, biaya belajarnya juga harus rela untuk keluar kocek lebih banyak ya. Nggak bisa misalnya contoh nih, gue dulu pelatih badminton gitu, lu kalau misalnya belajar sama pelatih yang amatir ya, lu mungkin bisa bayar sekali datang private ya 50.000 sampai 100.000. Tapi kalau lu latihan sama yang profesional, pelatih profesional, itu bisa sekali datang 500.000 bahkan 1 juta. Dan itu ada di Jakarta ya teman-teman. Bahkan kalau di Singapura sendiri, karena gue udah pernah kerja di Singapura, kalau lu sekali private latihan itu sekali latihan private itu $100 Singapura, itu 2 jam doang ya. Jadi semakin pengen analisa lu semakin tajam ya, itu ilmunya semakin tinggi ya kan. Atau lu di klub ya, di klub badminton lu bayar 100.000 per bulan sama lu bayar 1 juta per bulan, itu beda ya. Pelatih yang ngelatihnya beda, bukan ecek-ecek. Yang raketnya juga beda, koknya juga beda, semuanya beda bos ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar investasi di dunia properti, saham, kalau lu semakin ilmunya semakin tajam, lu pengen semakin tajam ya, itu lu harus rela keluar duit lebih banyak ya. Harus rela keluar duit lebih banyak. Kayak misalnya contoh, lu mau deketin cewek biasa sama cewek cantik, itu bensinnya beda bos ya kan. Lu mau punya mobil Mars, gue punya mobil Mars sama mobil Camry, itu bensinnya juga beda. Apalagi lu pakai Ferrari atau Lamborghini, atau itu beda, cepet nyedotnya, cepet habisnya gitu. Tapi ketika lu naik kendaraan tersebut, value-nya juga naik. Atau lu misalnya contoh nih, lu latihan di klub yang berkualitas gitu kan, memang bayarnya lebih mahal, tapi lulusannya dari X, dari A gitu ya, wah itu worth it gitu. Untuk dapat kerja, misalnya lu kuliah juga, untuk dapat kerja lebih gampang ya. Nah, yang gue takutin, pengalaman gue yang kemarin terakhir ini gitu ya, gue dulu pernah ngelatih banyak anak muda gitu ya, dan bahaya sekali kalau misalnya orang tua punya anak yang tidak bisa mau belajar. Itu berbahaya banget guys, karena kalau lu udah gede, misalnya anak lu udah gede, itu pasti nyusahin. Gua banyak dulu ngelatih anak-anak yang ya maaf ya, yang kalau diajarin susah gitu ya. Dan kalau menurut gua tuh kayak masih anak kecil, padahal badannya udah gede semua, badannya sudah besar tapi cara berpikirnya masih kayak anak kecil. Itu berbahaya ya. Jadi gua saranin buat teman-teman, kalau soal ilmu lu jangan pelit-pelit deh ya. Soal ilmu untuk buat anak lu, atau gua udah mulai mikir gitu. Kemarin kan ada video
yang viral gitu kan, tentang anak yang keterbelakangan terus dirawat ibunya, terus akhirnya ibunya sampai putus asa, nyerah, udah nggak bisa gitu, karena ibunya mau istirahat nggak bisa gitu. Dia nggak bisa mikir, masalahnya dia nggak bisa mikir gitu. Makanya gue tidak bisa menyalahkan orang-orang yang terjun di dunia kripto. Turun dikit di SL, naik dikit, naik baru beli, nggak bisa nyalain mereka karena mereka nggak bisa berpikir kalau itu salah, kalau ini benar itu salah. Makanya gue 1 minggu terakhir ini gue curhat sedikit ya, takut gitu ya kalau misalnya suatu saat gue punya anak gitu ya, terus sampai gede dia nggak bisa mikir, itu ngeri deh teman-teman ya. Dan mungkin nanti ya mungkin lu bisa jagain gitu, tapi ketika lu mati siapa yang jagain ya. Makanya ilmu pengetahuan itu penting. Jadi jangan kalian itu setelah nonton video ini ya teman-teman ya, setelah lu nonton video ini jangan sayang keluar duit buat akademi ya, jangan sayang. Bukan masuk ke akademi gua juga, lu coba masuk ke sekolah ya, kalau misalnya lu mampu beasiswa, ada beasiswa bagus gitu ya, karena dulu gua dapet beasiswa ya teman-teman ya, karena gua pinter, gua juara, gua dapet beasiswa masa muda gua, sekolah sama jadi gua murah, sekolah sama latihan badminton gua dapet beasiswa ya. Makanya dari kecil anak lu harus investasinya gede supaya anak lu pinter, nanti kalau ada agak gedean lu lebih enteng ya, lu lebih enteng untuk mau belajar. Misalnya contoh nih, di SD lu prestasi gitu, kalau gua di SD udah juara badminton, prestasi juga di ini lumayan, dan akhirnya ketika gua SMP, SMA gua dapet beasiswa. Jadi gua lebih enteng, orang tua gua lebih enteng ya untuk biaya pendidikan ya kan. Terus gua ketika udah gede ya gua bisnis, gua ikut tour, ikut seminar, gua bayar, sekarang lebih enteng. Jadi gua saranin buat teman-teman pemula, kalau masih pemula kalian jangan sayang buat beli akademi. Buat pengen lu mau belajar apa nih? Mau belajar badminton, mau belajar saham, kripto, investasi, properti, jangan sayang duitnya. Sisihkan dari penghasilan lu ya untuk biaya akademi, lu beli dan terus jor-joran minimal 1-5 tahun ke depan ya. Setelah itu hidup lu lebih enteng, percaya sama gue. Setelah itu hidup lu lebih enteng. Biasanya orang-orang yang malas belajar di depan, hidupnya tuh semakin tua semakin berat, lu percaya sama gue. Oke? Dan ini analisa terakhir gue untuk sekarang. Gue ngelihat dari exchange di luar sana itu paus pada keluarin portonya ke wallet mereka. Jadi mereka beli di exchange terus habis itu keluar dari wallet. Itu tandanya mereka ingin hold dulu untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek dan menengah dan panjang dia hold dulu. Gua ngelihat beberapa putaran mereka pada pindah ke wallet semua, tandanya para paus pengen hold dulu. Yang kedua, indikator dari Binance ini menunjukkan masih posisi buy. Jadi kalau menurut gua, pandangan gua tuh aman untuk buy. Untuk future juga gua udah nyalahin sinyal future di grup akademi gua. Ada beberapa yang gua udah mainin future dengan leverage 10, 20 bahkan sampai 50x gitu ya. Ada yang 125x. Tapi itu benar-benar harus hati-hati. Dan yang terakhir teman-teman, yang kalian harus tahu ya, pastikan pastikan porto kalian lengkap sampai nanti di bulan Desember, karena jangan nunggu tahun 2026. Desember, November kalian udah cabut ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok gua gampang banget analisa pasar untuk sekarang? Tadi udah gua bilang ya, gua udah investasi 10 tahun yang lalu, gua udah investasi 20 tahun yang lalu ya. Makanya hidup gua ketika umur 30 sampai 40, 50 gua tuh lebih enteng teman-teman cari duit ya. Lebih enteng cari duit. Orang-orang yang males belajar di 20 tahun terakhir, dia bakalan kesusahan cari duit di umur 30, 40, 50 ya. Kenapa gua bisa cari duit enteng ya? Duit gua habis dapat lagi, duit habis dapat lagi, karena gua udah investasi puluhan tahun lalu. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen hidup lu enteng di masa depan, gua nyaranin lu mulai berinvestasi di isi kepala lu. Supaya apa? 20-30 tahun ke depan hidup lu lebih enteng.